Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati, kawan-kawan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan informasi tentang ilmu balaghah yang mengenai mazaj isti'arah. Langsung saja ke topik, sahabat sekalian. Dalam bahasa Arab dan ilmu balaghah, di mazaj isti'arah adalah gaya bahasa yang meminjam atau tasbih yang dibuang salah satu rukun utamanya, baik musabbah maupun musabbah bih. Nah, jika dibawa ke dalam konteks bahasa Indonesia sehari-hari, kawan-kawan sekalian, isti'arah ini mirip dengan metafora murni, yaitu ketika kita menggunakan kata lain untuk menggantikan subjek atau objek asli berdasarkan adanya kemiripan sifat tanpa menggunakan kata pembanding. Seperti misalnya bak, laksana, atau seperti. Ya, itu kan misalnya sungai ini bak lautan gitu kan. Bak itu artinya kan laksana lautan atau seperti lautan. Nah, berikut adalah saya sampaikan contoh-contoh kalimat mazaj isti'arah dalam kehidupan sehari-hari dan penjelasannya. Contoh misalnya yang pertama ada isti'arah tasrihiyah, di mana isti'arah tasrihiyah ini membuang objek asli dan menampilkan kata pinjaman. Gaya bahasa ini langsung menyebutkan kata pinjaman untuk menggantikan orang atau hal yang dimaksud secara nyata. Contoh, singa podium itu akhirnya turun setelah membakar semangat penonton. Nah, misalnya, singa podium itu akhirnya turun setelah membakar semangat penonton. Nah, maksud aslinya adalah seorang orator atau pembicara yang tegas dan berani. Nah, penjelasannya, kata singa dipinjam untuk menggantikan kata orator karena adanya kesamaan sifat, yaitu pemberani, tegas, dan memukau gitu. Atau dengan kalimat lain, misalnya, kapan si kancil itu akan berhenti berbohong kepada kita misalnya. Nah, maksud aslinya adalah orang yang cerdik tetapi licik, suka menipu gitu. Penjelasan kata kancilnya langsung digunakan untuk menunjuk orang tersebut tanpa menyebut kata atau orang atau dia. Atau misalnya bahasa lain adalah jangan biarkan para tikus berdasi itu misalnya memakan hak-hak rakyat kecil misalnya. Nah, maksud aslinya itu adalah para koruptor gitu. Penjelasannya, kata tikus berdasi digunakan secara langsung untuk menggantikan kata koruptor. Nah, karena kesamaan sifatnya, yaitu serakah, merusak secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu untuk isti'arah tasrihiyah. Kemudian yang kedua ada isti'arah makniyah. Nah, kalau makniyah ini jadi menampilkan objek asli, membuang kata pinjaman tetapi menyisakan sifatnya.
gitu. Gaya bahasa ini menyebutkan orang atau objek aslinya, tetapi mereka diberi tindakan atau sifat yang biasanya hanya dimiliki oleh makhluk hidup atau benda lain. Contoh, waktu terus mengejar kita, jadi kita harus bergerak lebih cepat. Nah, maksud aslinya waktu berjalan sangat cepat, berlalu. Nah, penjelasannya kata waktu itu disamakan dengan makhluk hidup yang bisa mengejar. Padahal waktu itu kan tidak memiliki kaki untuk berlari. Atau misalnya kata lain, kemarahan guru itu akhirnya meletus setelah melihat kelas yang berantakan. Nah, maksud aslinya guru tersebut sangat marah dan meluapkan kemarahannya. Maksud aslinya, penjelasan kata kemarahan ini adalah objek aslinya dipinjamkan sifat gunung, yaitu meletus. Jadi sifat pinjamannya. Nah, sahabat sekalian, adapun contoh di dalam Al-Quran seperti isti'arah tasrihiyah ini, kita bisa melihat ke surat Al-Baqarah ayat 257 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, analisis istiarahnya adalah kata ad-dulumat, kegelapan. Jadi dipinjam untuk menggantikan makna kesesatan, makna kekafiran. Gitu. Kemudian kata an-nur, cahaya, dipinjam untuk menggantikan makna dari iman, keimanan atau hudan, dari petunjuk. Jadi Allah tidak menyebutkan kata kekafiran ataupun keimanan secara eksplisit, secara langsung, melainkan langsung meminjam kata kegelapan dan cahaya, karena adanya kemiripan sifat. Ya, kesesatan itu membingungkan seperti gelap, dan iman itu menuntun seperti cahaya. Nah, kemudian juga di surah yang lain, surat Ali Imran misalnya 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah. Tali Allah ini kan, tali itu tentu yang dimaksud di sini bukan bentuk fisik, melainkan adalah agama atau Al-Qur'an. Begitu ya. Kemudian kata bihablin ini, tali ini, yaitu yang dipinjam untuk menggantikan makna agama atau Al-Quran. Objek aslinya agama Al-Quran dibuang dan langsung disebut tali. Kenapa? Karena kemiripan sifat. Sebagaimana tali dapat menyelamatkan orang dari terjerumus gitu ke dalam lubang atau ke dalam jurang atau ke dalam sumur misalnya begitu, dan menyelamatkan dari kehancuran. Kemudian untuk isti'arah makniyahnya, misalnya di dalam Al-Quran surah Maryam keempat ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba. Nah, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah menyala dengan uban. Analisis istiarahnya, objek asli yang disebutkan adalah ra'su, jadi kepala atau rambut, dan saiba, uban. Kata kerja yang disandingkan adalah wasta'ala, menyala atau berkobaran, yang sebenarnya merupakan sifat khusus bagi api. Nah, di sini menyebarnya uban putih di kepala Nabi Zakaria yang sudah lansia diserupakan dengan kobaran api yang merembet dengan cepat kepada kayu bakar. Kata apinya dibuang, tetapi sifatnya
menyala, tetap dilekatkan pada uban. Dalam ayat yang lain misalnya di dalam Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Ya. Dan rendahkanlah terhadap kedua sayap kehinaan karena kasih sayang. Nah, analisis istiarahnya adalah objek asli yang disebutkan adalah dzulli, kehinaan atau rasa tunduk patuh kepada orang tua. Kata sifat bagian tubuh yang dipinjamkan adalah janah, sayap yang merupakan karakteristik khusus dari burung. Rasa rendah hati dan patuh seorang anak kepada orang tuanya diserupakan dengan burung yang menurunkan sayapnya demi melindungi atau menghormati sesamanya. Kata burung tidak disebutkan, tetapi kata sayapnya dipinjam untuk menggambarkan sikap tawadu yang total. Kesimpulannya adalah keindahan balaghah itu melalui gaya bahasa isti'arah ini Al-Quran mengubah konsep yang abstrak seperti keimanan, ketaatan atau tadi penuaan menjadi sebuah visualisasi yang konkret yang sangat menyentuh imajinasi dan rasa bagi para pembacanya. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.